Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Pak Agus Setianto dengan tema kita yang masih sama, yaitu komunitas Krano nih. Tadi sempat terputus tuh Pak Pu gitu kan ceritanya, dari mungkin Pak Pu dapetin sepeda gitu kan, dan sejarah awal dapet sepeda pertama nukarin barong tadi gitu kan. 2010 itu berjumlah 8 orang ya Pak Pu ya pertama ya gitu. Nah itu apa tujuan utamanya dari ngebentuk komunitas tuh? Ya sebenarnya ini bukan sekedar penyaluran hobi, tapi kami melihat yaitu tadi peluang-peluang, kebetulan teman-teman ada yang juga punya ontel ya. Ayo kita membuat sesuatu lah gitu. Kita mempelopori sesuatu agar nanti barang ini tidak menjadi barang rongsokan yang tidak berguna, tapi kita bagaimana melestarikan, mempertahankan, menjaga dan mengembangkan serta memanfaatkan. Dan itu satu paket. Ayo kita tidak sekedar melestarikan ontel, tapi juga melestarikan produk-produk warisan budaya nenek moyang leluhur, bahwa ini adalah suatu produk warisan yang dulu pada zamannya itu merupakan satu hal produk transportasi vital yang sangat dibutuhkan oleh massa. Jadi berpikir itu, kemudian kita juga membangun sebuah misi bagaimana kita tidak sekedar mengontel, tapi sambil mengontel kita melihat jalan-jalan, melihat pemandangan dan melihat sesuatu yang kira-kira bisa kita lakukan. Misalnya kita keliling Pantai Panjang, ketika ada sampah, ayo kita langsung spontan, wah ini kita perlu dibersihkan. Kita nongkrong di Simpang 5, dulu Simpang 5 yang tempat apa ini, pusatnya di pojokan itu, yang dipakai untuk nongkrong-nongkrong para orang-orang yang prank dan curangnya. Ayo kita ini PR kita langsung ramai-ramai ke sana membersihkan tempat itu. Wah, di situ banyak sampah, lem segala macam itu. Kita bersihkan. Sampai kita ditawari, udah Krano ini yang ngelola lah. Kami ya kita memberi semangat aja gitu. Biar yang ngelola tetap pemerintah kota gitu. Artinya bukan hanya penyaluran hobi, tapi tadi pengembangan, pelestarian juga. Dan kita memang semboyan dulu tuh KPK. Apa tuh Pak? Kemana-mana pakai sepeda ontel. Oh iya. KPK kemana-mana. P-nya tuh pakai. K-nya Krano. Nah, nama pertama gitu kan. Nama pertama itu apakah memang nama komunitas ontel itu udah komunitas ontel toh atau ada sejarah dulu gitu? Saya itu selalu membuat sesuatu yang baru yang tidak ada di tempat lain. Kalau orang lain kan komunitas ontel biasa, ada komunitas sepeda tua, ada komunitas kebu dan seterusnya. Kita bikin sesuatu yang baru yang memang itu ada nuansa kearifan lokal. Orang Bengkulu, orang Sumatera pada umumnya itu menyebut sepeda itu kan kereta. Ya, kita pakai itu. Jadi kereta angin, Krano itu kereta angin kuno. Kenapa kita sebut kereta angin kuno? Maksudnya itu sepeda ontel kuno gitu. Ya. Kemudian supaya ada bau-bau yang baru itu tadi, maka kita kasih fun Bengkulen. Jadi bukan ikut-ikutan produk bahasa Belanda enggak, tapi ini supaya menjadi produk terbaru, ya, kombinasi antara kearifan lokal dengan hal yang sudah mendunia. Jadi Krano Van Bengkulen itu kita bangun dan insya Allah keren gitu loh. Iya. Dan memang nyentrik namanya, Krano Van Bengkulen ya gitu. Memang filosofi dari nama pun ada ya, dari Bapak ya sendiri ya. Jadi sepeda ontel kuno dari Bengkulu. Gitu. Pun sampai sekarang namanya tetap Krano Van Bengkulen. Iya. Kayak gitu. Kita juga sudah punya wadah apa tuh? Yang nasional itu. Kalau di pusat kan ada KOSTI, Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Kita juga bagian. Jadi KOSTI Bengkulu. Betul, yang megang kita juga gitu, karena nggak ada yang lain, kita juga. Tapi kita tetap mempopulerkan Krano Van Bengkulen untuk di wilayah Bengkulu. Tapi nanti kalau di nasional ada Musda dan seterusnya, ada pertemuan nasional, kita pakai bendera KOSTI. Iya. Jadi untuk yang Bengkulu, supaya Bengkulunya tetap dikenal di beberapa tempat dan sampai keluar ya. Viralnya Krano Van Bengkulen. Ada berapa banyak
komunitas sampai sekarang? Ini kemarin yang terakhir kita lihat ya, Datanya. di 17-an tuh sekitar 80-an. Zaman dulu, zaman Menteri Perempuan Pariwisata, saya lupa namanya, Pak Mari apa gitu. Itu juga 80. Itu belum termasuk yang gagal ikut ya, ada yang sakit, ada yang bedanya rusak, ada yang belum cepat kita jangkau di seluruh provinsi itu. Itu baru kota itu. Baru kota ya? Ya, 80-an. Oh, berarti secara peluang juga besar juga tuh ya. Apa ya gitu kan? Iya. Karena link ya gitu kan Iya. di sana juga gitu kan. Entah itu bergeraknya di bidang sosialnya kah gitu kan. Bisa di bisnisnya kah gitu kan. Iya. Entah link apapun gitu. Jadi sekarang teman-teman sudah kreatif ya. Selain minggu pagi goes, teman-teman kan ada yang punya talenta, keahlian, keterampilan untuk memperbaiki reparasi dan sekaligus bengkel gitu, teknisinya lah gitu. Iya benar. Kemudian ada yang kreatif, yang barang-barang aksesoris, properti itu kan memang didatangkan dari luar ya, ambil di Jogja, di Jakarta, di Jawa lah pokoknya. Itu ada yang siapa yang butuh tas, ya karena zaman dulu kan kita di Bengkulu kan belum ada produknya, ada yang menyediakan gitu, dan nitip, kaos juga kita buat sendiri gitu. Biar benar, makin klasik kan makin mahal ya nilai Iya. jual dan dari hobinya sendiri gitu. Nah, kalau ditanya nih pasti pemirsa juga pengen tahu nih kriteria ontel nih gitu kan Pak Bu gitu kan. Kayak mana sih gitu kan? Mungkin yang secara awam ya kita melihat sepeda tua aja gitu. Iya. Apakah dari tahunnya, apakah dari seperti apa tuh? Ya sebenarnya ontel ini kan kesannya udah klasik gitu ya. Tapi ada yang menjadi penanda. Klasiknya tuh apa? Yang pertama merek. Ya merek itu membuat trademarknya. Kalau sama dengan baju segala macam, mereknya apa kan gitu. Kalau jam tangan merek ini kan wah kan. Sama dengan ontel. Merek-merek tertentu lah. Misalnya produk dari Jerman, dari Belanda, dari Inggris, dan sampai produk-produk yang lain pada ngikuti. Saya pernah mengoleksi ada produk dari Bulgaria. Bulgaria, asli. Jadi ternyata sampai ke pelosok-pelosok dunia nih ada semua gitu. Yang Jepang, yang India, semua ada. Bahkan yang sampai bertahan sampai kayak ini kan Cina ini kan Ponic ya. Tapi kemudian ada produk-produk yang lama, yang Gazelle itu bisa dimodifikasi, diperbarui kembali yang kekinian. Jadi supaya mungkin mungkin tidak ketinggalan gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri Bapak ngeluarin nggak produksi? Di Indonesia paling banter mengambil produk-produk dari luar, misalnya dari Cina kan, dibuat di Surabaya, namanya Ponic. Oh, tetap ya, Iya. gitu ya. Nah, supaya karena Indonesia ini termasuk pelanggan ontel yang paling besar, karena memang zaman kolonial ini kan salah satu tempat jajan kolonial yang paling nyebar di mana-mana itu Indonesia. Indonesia. Jadi untuk memperlancar transportasi kolonial itu akhirnya muncul produk transportasi kolonial namanya sepeda ontel. Ya, gitu. Nah, kalau untuk tahunnya nih gitu kan ngelihat mungkin di tahun mana yang berharga makin ya tinggi biasanya nih, ya di tahun-tahun kolonial itulah. Kolonial, ya? Semakin jadul tahunnya semakin mahal nilainya. Misalnya zaman kolonial ada produk Simplex atau Gazelle yang di tahun-tahun 20-an, 30-an, 40-an sampai 50-an gitu. Tapi di atas itu sudah semakin kekinian itu harganya ya lebih mahal dari tahun yang jadulnya gitu. Sama dengan sepeda motor, semakin jadul kan semakin mahal juga. Kenapa ada nilai mahalnya ketika semakin tua Pak? Apakah karena memang dia klasik atau memang bahannya yang berbeda? Ya dua-duanya. Dua-duanya? Ya selain bahannya, seperti kalau mobil keluaran lama-lama itu kan bahannya, kalengnya itu kan sudah beda gitu. Iya. Asli kaleng ya? beneran. Kalau yang sekarang kan kaleng-kaleng. Sekarang kalau ya, di samping itu kan merek itu kebanggaan, kemudian ada ciri khas penandanya, mungkin bentuknya yang unik gitu ya. Mungkin di tiap tahunnya kan beda-beda ya, yang dikeluarkan modelnya juga gitu. Baik, ditahan dulu Pak Pu ya gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana kreasi-kreasi yang dilakukan oleh komunitas sendiri gitu, dan cerita seru lainnya dari Pak Pu sendiri. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.